baru, dengan hati menerimaku. Tangan yang terbuka untuk menolongku, tanpa mengingat kesalahanku. Kau mengerti isi hatiku, kau menjadi terang hatiku saat lembah kekelaman. Kau sertai jalanku, kau mengerti isi hatiku. Tuhan, kau penerang jiwaku. Kini ku sujud menyembah hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Kini ku jalan hanya denganmu. Kau bukakan pintu berkat-Mu. Hati yang hancur tak Kau pandang hina. Kau berikan hati yang baru. Kau mengerti isi hatiku, Kau menjadi terang hatiku saat lembah kekelaman. Kau sertai jalanku, Kau mengerti isi hatiku. Tuhan, Kau penerang jiwaku. Kini ku sujud menyembah hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Kau mengerti isi hatiku, Kau menjadi terang hatiku saat lembah kekelaman. Kau sertai jalanku, Kau mengerti hatiku. Tuhan, Kau penerang jiwaku. Kini ku sujud menyembah hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Kini ku sujud menyembah hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua luar biasa, amin. Saya juga berharap Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming berada dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap hari kita selalu berjalan dalam keadaan yang baik. Karena kita dijaga oleh Tuhan. Kita berjalan dalam keadaan yang diawasi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita semua jangan menjadi khawatir dengan apa yang kita lihat
kekacauan yang kita lihat yang ada di depan mata. Kita harus semakin beriman kepada Tuhan. Kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengisi kebaktian pertama, kebaktian kedua, dan kebaktian ketiga di tempat ini. Di kebaktian pertama saya akan bicara tentang bergaul dengan Roh Kudus. Untuk bergaul dengan Roh Kudus, kita harus jatuh cinta dengan Roh Kudus. Di kebaktian kedua, saya akan bicara tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Dan di kebaktian ketiga, saya akan berbicara tentang mendengar suara Roh Kudus. Banyak orang sering bertanya, gimana sih cara mendengar suara Roh Kudus? Nah, hari ini saya perlu untuk berbicara tentang Roh Kudus karena ketika saya berdoa, Tuhan, hari-hari ini apa yang kami semua orang percaya perlukan. Kemudian Roh Kudus menaruh di dalam hati saya, di tengah-tengah tantangan zaman, dari dulu sampai sekarang, apalagi kita hidup di hari-hari terakhir, semakin dekat kepada penghujung di mana kita harus berjumpa dengan Tuhan. Belum lagi ada orang-orang yang dipanggil duluan, bertemu dengan Tuhan di dalam kematian tubuh. Jadi yang harus dipersiapkan adalah kita memiliki pergaulan dengan Roh Kudus. Karena banyak orang percaya hanya tahu tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang Roh Kudus, tapi nggak terlalu dalam tahu tentang Roh Kudus. Ada yang berpikir Roh Kudus itu hanya sebuah mujizat. Kalau kita lagi butuh mujizat, kita minta mujizat, dikasih mujizat, itu Roh Kudus. Mujizat adalah produk dari Roh Kudus. Ada yang berpikir Roh Kudus itu api. Api adalah simbol dari Roh Kudus. Untuk menjelaskan kepada manusia kalau api adalah Roh Kudus, adalah simbol dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya, tapi simbolnya, supaya manusia bisa mengerti. Karena Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ada yang mengira Roh Kudus hanyalah angin, karena murid-muridnya ketika dibaptis dengan Roh Kudus, itu datang terdengar angin kencang, angin gemuruh, dan di atas kepala mereka terdapat lidah-lidah api. Jadi ada yang hanya beranggapan bahwa Roh Kudus hanya cerita di Alkitab. Tapi kita tahu itu Roh Allah. Tapi cuma sebatas itu. Ada juga yang menganggap Roh Kudus adalah burung merpati. Burung merpati itu simbol Roh Kudus karena burung merpati tidak punya empedu. Jadi burung merpati tidak kepahitan, Roh Kudus enggak kepahitan. Dia lembut, dia pemberi maaf. Dan berbagai lambang lainnya, tangan, jari Tuhan. Roh Kudus disimbolkan oleh Alkitab, oleh Tuhan supaya kita mengerti peranannya, gambarannya itu seperti apa. Karena otak manusia itu kecil, sempit. Jadi Tuhan harus pakai simbol dan perumpamaan supaya kita yang terbatas ini bisa mengerti tentang Roh Kudus. Sebelum kita bergaul dengan Roh Kudus, mencintai Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, kita itu harus tahu siapa Dia. Pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 dituliskan, Roh Kudus itu roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Saat bumi dijadikan, saat alam semesta dibentuk oleh Tuhan, siapa yang bentuk? Siapa yang ciptakan bumi beserta dengan isinya? Allah Tritunggal, termasuk Roh Kudus. Jadi penciptaan itu dilakukan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus yang sama melanjutkan dengan mengurapi Tuhan Yesus. Roh Kudus itu membuat Maria, ibu Yesus, mengandung. Jadi Tuhan Yesus dilahirkan oleh karena ada Roh Kudus di dalam rahim Maria. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, Dia diurapi oleh Roh Kudus. Ketika kita mendengar Injil, hati kita dijamah. Siapa yang menjamah?
Roh Kudus. Yang membuat kita cinta Tuhan, percaya Tuhan, mendengar firman Tuhan dan percaya, itu Roh Kudus. Yang menjamah hati kita sehingga kita memutuskan untuk lahir baru, terima Yesus, itu Roh Kudus. Dan hari-hari ini kita harus masuk lebih dalam, mengenal Roh Kudus, berkenalan dengan Roh Kudus, mencintai Roh Kudus. Oleh karena itu pribadi yang amat sangat penting. Tuhan Yesus tidak bergerak di dalam dunia ini tanpa Roh Kudus. Dia disertai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu dia ingin roh yang sama menyertai dia. Kalau enggak, kita habis. Kita enggak bisa kalau kita enggak berjalan dengan Roh Kudus. Pertolongan Tuhan Yesus itu sudah jelas. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita diselamatkan dari dosa. Jadi pertolongan Tuhan Yesus adalah memberikan kita keselamatan. Pertolongan selanjutnya yang kita butuhkan adalah berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan iman. Tuhan Yesus menolong memberikan keselamatan. Roh Kudus menolong memimpin kita di dalam perjalanan iman kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita ada yang singkat, ada yang panjang, selama hidup kita, selama kita lahir baru. Nah itulah kita membutuhkan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata adalah lebih berguna, adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa supaya aku bisa mengutus Roh Kudus, Roh penolong kepadamu. Kalau enggak, kita enggak bisa untuk menaklukkan dunia ini, kita enggak bisa punya kekuatan untuk tolak dosa. Saat kita semua lahir, kita lahir dari dosa. Artinya, oleh karena manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita dilahirkan, kita membawa dosa asal. Kita dilahirkan dari daging. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita, di dalam kita ada daging. Karena kita dilahirkan dari daging, ada dosa yang kita bawa. Jadi ada daging yang kita bawa, dan ketika Roh Kudus menjamah hati kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Roh Kudus ikutan masuk juga di dalam hati kita. Nah ketika Roh Kudus masuk, kita mengalami kelahiran baru. Kita dilahirkan dari roh. Nah jadi manusia ini ada daging, ada roh yang bersama-sama di dalam satu rumah. Masalahnya begini, kalau ada roh dan ada daging, orang percaya apakah ada Roh Kudus di dalamnya? Ada. Tapi yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mengendarai mobil yang adalah hidup Bapak Ibu, adalah hidup kita. Apakah daging atau Roh Kudus? Amin. Kita dikasih oleh Tuhan hati nurani. Suara hati itu adalah kompas. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu seperti tour guide. Kita pakai kompas untuk menentukan arah. Tapi tour guide tahu semua tempat-tempat lokal. Dia tahu seluk-beluknya. Dia yang menuntun arahan hidup kita supaya kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan pas. Itu Roh Kudus. Kalau enggak, kita akan kehilangan arah. Banyak orang yang mau bunuh diri karena dia enggak punya tujuan hidup. Terus tanya, sekalipun dia sudah lahir baru atau belum lahir baru. Banyak sekali pertanyaan orang di dunia ini. Kenapa aku dilahirkan? Untuk apa? Tujuannya apa? Enggak sedikit orang percaya yang tanya, tujuan hidupku tuh apa? Untuk apa sih aku dilahirkan? Kalau punya Roh Kudus di dalam hati, dia akan menuntun kita menemukan tujuannya. Karena kita sedang berjalan bersama dengan dia. Bayangkan, kalau sebagai orang percaya Roh Kudus hanya tinggal di dalam hati. Kalau kita naik mobil yang setir kita, Roh Kudus di belakang, kita yang tentukan arah. Dan kita beritahu Tuhan, Roh Kudus kau kan ada di dalam hati. Kemana ini? Kemana arah hidupku? Padahal kita nggak jelas karena kita yang nyetir, bukan Roh Kudus. Kita harus gantian. Biarkan Roh Kudus yang menyetir kehidupan kita. Nah banyak orang percaya yang depresi, yang stres, kehilangan tujuan, kehilangan motivasi. Hancur, kabur, gelap. Kenapa?
karena nggak bergaul dengan Roh Kudus. Tahu tentang Roh Kudus, tahu Roh Kudus ada di dalam hati, bukan berarti dia mengalami Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus. Dia ada, hanya disimpan di satu sudut ruangan di dalam hati kita yang kita keluarkan kalau lagi butuh. Kalau sakit, panggil. Kalau dalam masalah keuangan, panggil. Putus cinta, panggil. Berantem sama orang tua, panggil. Disalahpahami, panggil. Dalam keadaan kesulitan, panggil. Mau berbisnis dengan orang, panggil. Butuh mujizat, panggil. Tapi kemudian ditaruh di sudut. Boleh masuk mobilku, aku yang setir, Roh Kudus yang ada di belakang. Gimana? Kenapa orang percaya nggak mau kasih Roh Kudus yang ada di depan nyetir? Karena orang percaya ada orang-orang yang masih suka dengan dosanya, masih ingin menyimpan dosanya, masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau yang membawa kepada dosa. Dia tahu kalau Roh Kudus yang nyetir, bagian-bagian itu akan diambil. Dia nggak mau kasih. Nanti kalau diambil gimana bisnisku? Kalau aku melakukan bisnis dengan jujur, nanti keuntungannya berkurang. Nanti kalau misalnya Roh Kudus yang mengemudi sebagai mahasiswa, nggak nyontek, sebagai siswa nggak nyontek, nilainya buruk. Nanti kalau Roh Kudus yang nyetir, pacaran yang beda agama, beda kepercayaan, dia nggak punya Tuhan. Aku uangnya dapat dari mana? Jadi banyak hal yang ingin disimpan oleh orang percaya sekalipun ada Roh Kudus. Karena dia nggak mau Roh Kudus yang nyetir. Dan kemudian ketika lagi butuh, teriak dan panggil Roh Kudus. Dia bukan asisten kita, dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dia lembut, dia Tuhan. Dia diutus Tuhan untuk mendampingi kita, untuk memimpin kita. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia. Dia dipanggil sebagai Parakletos. Para itu di samping, kletos itu yang dipanggil atau memanggil. Jadi pribadi yang dipanggil untuk berjalan di samping kita. Dan Roh Kudus itu begitu pentingnya. Kalau kita punya itu, kita punya sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita akan bisa bertumbuh ketika kita punya Roh Kudus. Ada perbedaan yang ekstrim ketika kita mencintai Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus membimbing murid-muridnya, Tuhan Yesus dikuasai Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus membimbing murid-muridnya. Tuhan Yesus beritahu kepada murid-muridnya, aku nanti akan dianiaya, akan ditangkap, dan aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Petrus langsung berkata kepada Tuhan Yesus, jangan, sekali-kali itu jangan terjadi. Kemudian Tuhan menegur Petrus. Nah, di situ dilihat Tuhan Yesus sudah beritahu duluan kepada muridnya bahwa aku akan mati dan bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah lihat mujizat. Mereka sudah mengusir setan. Mereka sudah terima Yesus. Ada Roh Kudus loh di dalam hati mereka. Tapi mereka belum mengalami kepenuhan di dalam roh. Mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi ada Roh Kudus karena mereka sudah undang Yesus masuk ke dalam hati. Akibatnya apa? Ketika orang menangkap, prajurit menangkap Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Belum lagi murid yang lain, semua kocar-kacir. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, padahal Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus akan mati dan bangkit. Apa yang terjadi? Petrus berkata, aku mau pergi memancing, aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain ikutan, kami mau ikut dengan engkau Petrus. Saat Petrus naik perahu mau tangkap ikan, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa Petrus balik menangkap ikan kepada pekerjaan lamanya? Karena sekalipun ada Roh Kudus di dalam hatinya, kenapa dia balik kepada kehidupan yang lama? Dia kehilangan motivasi, dia mau nyerah. Teman-temannya ikut juga pimpinan Petrus karena mereka juga mau ngapain? Mereka sedih. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sudah nggak ingat semua ajaran Yesus loh. Tuhan Yesus sudah bilang, tapi tidak ingat ajaran Yesus. Itulah sebabnya ketika
Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, nanti kalian akan diutus oleh Tuhan Yesus, tapi jangan pergi kemana-mana dulu, tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kalian semua. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati, murid-murid diam di atas loteng Yerusalem dan kemudian mereka menerima baptisan Roh Kudus. Semua 120 orang berbahasa roh. Ketika mereka berbahasa roh, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Berbeda jadinya. Dari seorang pecundang, penakut, balik ke kehidupan lama, mau menyerah, gak punya kekuatan. Jadi rasul-rasul yang perkasa. Ketika aniaya datang, mereka siap. Bahkan Petrus, yang pertama-tama ketika dia diliputi oleh Roh Kudus, orang-orang berkata, oh mereka lagi mabuk oleh anggur. Apa yang Petrus lakukan? Dia langsung berdiri. Seorang penakut, pengecut, dia langsung jadi pemimpin. Berdiri di sana, dia berkhotbah di hadapan orang-orang. 3.000 orang bertobat, kemudian 5.000 orang bertobat. Itu karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Betapa luar biasanya. Kalau nggak penting, Tuhan nggak bilang sama murid-muridnya, tunggu dulu, pergi aja langsung. Enggak, Tuhan bilang tunggu dulu, jangan pergi. Tuhan nggak bilang pergi langsung, enggak. Karena kan kalian kan sudah lihat aku, sekarang kalian boleh pergi. Tuhan nggak bilang begitu, tunggu. Akibat dari dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, itu luar biasa bagi murid-murid yang lain. Saya tahu di luaran banyak sekali perdebatan tentang boleh nggak bahasa roh atau itu hanya terjadi di zaman dulu. Banyak orang oleh karena dia bergaul dengan orang-orang yang meyakini bahwa bahasa roh sudah tidak ada lagi, maka dia punya keyakinan seperti itu dan dia menolak. Ada orang-orang yang sudah terbiasa tidak melihat mujizat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga batasannya adalah tidak melihat mujizat, tidak ada mujizat. Orang membuat doktrin atau teori sendiri berdasarkan pengalaman bersama dengan kumpulannya, sehingga membatasi kuasa Roh Kudus. Padahal di firman Tuhan itu ada dan bisa kita percayai. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Dia, Dia yang akan memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus itu senyata itu. Kalau enggak, untuk apa? Diutus untuk membimbing kita, menghibur kita, memimpin kita. Karena Dia begitu luar biasa. Saya ingat, saya adalah seorang yang amat sangat pemalu, minder. Karena dari kecil saya dibully, karena tangan dan kaki saya penuh dengan luka, jadi nggak ada anak kecil yang mau berteman. Oleh karena itu saya menjadi orang yang amat sangat tertutup. Kalau orang dari luar suka lihat saya sombong, ataupun kaku. Bukan karena sombong atau kaku. Saya beritahu, karena saya nggak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang tepat, yang luas, yang fleksibel. Karena dari dulu, saya dibully oleh teman-teman saya oleh karena saya sakit-sakitan. Saya nggak tinggal dengan papa mama. Oleh karena itu semua bulian, semua hinaan orang pada saat kulit saya itu dipenuhi dengan luka dan pada saat itu telah disembuhkan oleh Tuhan. Semua itu membentuk hati saya menjadi seorang yang pemalu, minder. Bahkan untuk bertemu dengan satu orang, kalau mau bicara, saya amat sangat gugup dan takut. Dan gagap. Saya ingat ketika saya kuliah, kalau ada yang mau ketemu dengan saya ambil kaca dan saya bicara sendiri, halo apa kabar? Dan saya jawab, baik-baik aja. Saya coba latihan hanya untuk ketemu dengan orang biasa, entah teman atau siapapun. Saya coba latihan, saya jadi orang yang sangat minder. Sampai akhirnya saya pergi ke sebuah retreat di kampus. Ada seorang dosen ekonomi, dia bicara tentang Tuhan Yesus dan kemudian dia bicara tentang Roh Allah, Roh Kudus. Ketika dia bicara itu tentang Roh Kudus, hati saya itu tergerak, bergetar. Ketika saya mendengar bahwa ada Roh Allah, saya tahu tentang Yesus karena saya Kristen KTP zaman dulu. Saya tahu tentang Yesus, tapi saya baru dengar saat itu
Tentang Roh Kudus ketika guru ekonomi, dosen ekonomi sedang bicara. Dia bilang, kalian tahu nggak? Ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal namanya Roh Kudus. Dia begitu mengasihi kita. Dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita, untuk mendampingi kita. Waktu saya dengar itu, pas. Saya nggak punya temen, saya selalu sendirian. Zaman SMP, SMA, kalau saya mau liburan pun ke luar kota, ke luar negeri, saya perginya sendiri, nyasarnya sendiri. Jadi saya tahu apa artinya kesendirian. Dan dibilang ada pribadi yang mau menemani, mendampingi setiap waktu. Dan dia bicara tentang Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tiba-tiba hati saya kayak tertusuk, tertemplak. Di hati saya ada sebuah paku yang sangat besar yang ditancapkan tepat di tengah di hati saya. Saya merasa hati saya tertusuk dan robek karena menginginkan Roh Kudus saat itu. Dalam hati saya bilang, saya mau pribadi itu, pribadi yang sehebat itu. Yang mengasihi saya, yang membuat saya mencintai Tuhan Yesus, yang membuat saya mengerti tentang Yesus. Di tempat itu saya lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya jadi cinta banget sama Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, tapi saya belum mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Belum dibaptis Roh Kudus. Di retreat itu ada 1.000 mahasiswa yang ikut retreat. 3 hari. Hari pertama, pagi, siang, dan malam didoakan untuk baptisan Roh Kudus. Banyak orang menerimanya. Hari kedua, pagi, siang, dan malam didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mereka akhirnya bisa berbahasa roh, bisa berbahasa lidah, tidak diajarkan. Didoakan secara bersama-sama. Ada lewat penumpangan tangan. Hari ketiga, di pagi hari, sisa kira-kira 50 orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Termasuk saya. Di hari ketiga, di pagi hari. Di siang hari didoakan lagi, tambah sedikit jumlahnya. Di sore hari didoakan lagi. Tinggal 5 orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus sebagai tanda berbahasa lidah. Sebagai tanda bagi orang percaya untuk kita. Saya belum terima, bisa bayangkan seemosional apa hati saya itu berkecamuk. Saya bilang, Tuhan, saya mencintaimu. Tuhan, saya mau, jangan lewatkan saya. Saya angkat kedua tangan. Saya berdoa, Tuhan, sementara Engkau melawat mereka satu persatu, jangan lewati saya, Tuhan. Saya mau mengenal Engkau. Saya mau mendengar suaramu. Kan firman Tuhan memberitahukan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita, mengingatkan tentang firman Tuhan. Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau pribadi itu. Tapi kok sampai sekarang saya belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau Tuhan. Saya nggak nyalakan orang lain. Ada teman-teman saya yang main-main kemudian tiba-tiba jadi serius dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi saya belum. Bayangkan 1.000 orang, saya termasuk 5 orang yang belum. Saya ada di sana dengan perasaan berkecamuk dan saya bilang, Tuhan, saya rindu, saya mau, tolong jamah saya, jangan lewatkan saya. Kemudian tiba-tiba saya dibaptis dengan Roh Kudus. Saya bisa berbahasa roh. Setelah saya berbahasa roh, saya balik ke kamar retreat itu, di tempat retreat itu. Saya pulang ke kos saya telepon mama saya yang ada di Sulawesi. Saya bilang ke mama saya, Ma, saya sudah lahir baru. Mama tahu nggak, hari ini langit lebih cerah, langitnya itu biru banget. Udara lebih bersih, semuanya lebih luar biasa, Ma. Mama saya pasti nggak mengerti ini anak lagi ngomong apa. Yang mama saya tahu dia ikut retreat, tapi apa yang dibicarakan pasti nggak tahu. Cuma iya. Saya bilang, aduh Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepada saya, Ma. Dia masuk ke dalam hati saya. Mama tahu nggak? Waktu saya di retreat itu saya cinta banget sama Tuhan. Tiba-tiba Ma, saya merasa bahwa saya sangat berdosa. Karena ketika Roh Kudus datang dan masuk ke dalam hati kita, dia menginsyafkan dunia akan dosa. Saya merasa
amat sangat berdosa, saya merasa amat sangat tidak layak. Tapi Tuhan layakkan, Tuhan kasih hatinya, Tuhan kasih dirinya. Itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan Yesus dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya bilang, Ma, ketika saya dibaptis dengan Roh Kudus, Mama tahu, saya bisa berdoa loh. Yang biasanya doa biasa ini bisa panjang, bisa menyebutkan apapun, Ma, saya bisa berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus bahkan detail hal kecil. Bahkan dalam doa pun dia menolong kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh itu menyelidiki hati dan pikiran kita. Sehingga Roh yang menyelidiki itu bisa berdoa. Bahkan detail kecil pun diatur oleh Roh Kudus. Dan saya bilang, yang lebih luar biasa lagi, Ma, saya buka firman Tuhan. Biarpun ayat yang sama dibaca tiap hari, pewahyuannya berbeda. Basicnya ada. Tapi pewahyuannya untuk saya hari itu, untuk menguatkan, itu saya bisa mengerti, Ma. Kekuatan yang baru, itu siapa yang menerangi? Roh Kudus. Dan Mama tahu ketika saya buka buku pelajaran, saya bisa, oh angka-angka ini dari mana? Seperti dijelaskan oleh Roh Kudus, sampai masuk ke dalam dimensi kehidupan yang real. Roh Kudus itu seperti itu. Dan ketika Roh Kudus masuk ke dalam kita, dia akan menginsyafkan dunia kita akan dosa, akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita nggak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sorga, ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus mengingatkan tentang perkataan Tuhan kepada kita. Dan akan menginsyafkan dunia, akan penghakiman. Bahwa iblis telah dikalahkan. Akan ada penghakiman nantinya, sorga dan neraka itu nyata. Itulah sebabnya ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, kita jadi bersaksi. Kita jadi menginjil, karena kita tahu kalau orang ini mati, orang yang kita kasihi, itu bisa ke neraka kalau kita enggak bersaksi. Ada misi Tuhan, kita enggak akan jalan dengan percuma. Roh Kudus itu luar biasa. Bayangkan dari seorang yang secara tiba-tiba, dari seorang yang amat sangat pemalu, tertutup. Saya kalau ngomong gugup sekali, gagap sekali. Nggak berani lihat mata orang, nggak berani muncul depan orang. Dan yang lebih luar biasa, setiap kali saya ketemu orang, saya harus mandi dulu. Latihan ngomong apa, dan harus mandi dulu. Jadi kalau satu hari, saya mau ketemu 5 orang, 5 kali mandi, saking mindernya. Padahal mana orang itu tahu mandi atau enggak. Saya 5 kali mandi untuk ketemu orang, dan kalau ketemu orang harus janjian dulu tepatnya jam berapa. Karena saya mau mandi 1 jam sebelumnya. Segitu kakunya, segitu minder dan pemalunya. Saya merasa saya enggak bisa apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus itu masuk, tiba-tiba ada kepercayaan, bukan kepercayaan diri, kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memakai. Ada kepercayaan yang diletakkan di dalam Tuhan. Tiba-tiba ketika Roh Kudus masuk, entah keberanian dari dalam ataupun dari luar itu tiba-tiba muncul. Dari seorang yang tertutup, jadi seorang yang mau belajar untuk bergaul. Dari seorang yang, kalau saya perfeksionis, kalau tidak sesuai, saya bisa marah. Tapi ini diubahkan oleh Tuhan menjadi lembut hati. Dari yang cuek, punya empati. Jadi Tuhan ubahkan dengan seketika. Dan Roh Kudus itu seperti itu. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b. Sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes 14. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 16, ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Kita bisa bergaul dengan Roh Kudus, punya hubungan dengan Roh Kudus, dan mencintai Roh Kudus. Kalau kita meresponi Roh Kudus, dengan cara apa? Membuka hati untuk mau lebih kenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak akan paksa kita, ayo kenali aku. Dia roh yang lembut, yang akan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus nggak bilang, biar aku ambil alih hidupmu, supaya aku bisa beri pimpinan. Enggak, Roh Kudus lembut. Jadi kita yang harus membuka hati kita, dan berusaha, berjuang untuk mengenal Roh Kudus. Karena dia lebih ingin lagi, supaya kita mengenal dia. Dia roh kebenaran. Kalau kita mau tahu banyak tentang Roh Kudus, kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Seperti yang firman Tuhan katakan. Setelah kita buka hati untuk mengenal Roh Kudus, kita harus menginginkan dengan amat sangat. Kalau kita menginginkan dengan amat sangat, kita akan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, mendekat pada Dia. Dan kita akan menjadi orang yang percaya bahwa Roh Kudus ada dan pekerjaannya nyata. Roh Kudus itu sehebat itu. Ingat Daud mengalahkan Goliat dengan Roh Kudus. Kalau enggak dia takut. Raksasa 6 hasta sejengkal, besar. Dia pasti gemeteran kalau Daud yang biasa. Tapi ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia menjadi gagah perkasa. Roh Kudus memberikan pertolongan, penghiburan, pimpinan. Sehingga menjadikan kita pribadi yang berbeda. Ada daging, ada roh. Dan ketika roh ini mengambil alih, roh ini ingin membawa kita mengenal kebenaran dan berubah. Dari seorang yang suka sakit hati, jadi seorang yang pemaaf. Jadi seorang yang dari ngomong kotor, menjadi orang yang berubah, insyaf. Dari seorang yang suka mabok-mabokan, jadi orang yang sadar. Dari orang yang tidak setia, menjadi orang yang setia. Dari orang yang rusak, menjadi orang yang baik dan menuntun orang lain. Dari seorang yang pelit, yang setiap kali jalan sama dia mungkin ada di antara teman Bapak Ibu suka lupa dompet. Itu alasan karena nggak mau bayari. Dari seorang yang pelit, jadi seorang yang dermawan. Dari orang yang tidak punya pengendalian diri, jadi orang yang punya pengendalian diri. Dari orang yang nggak sabaran, kalau lagi nyetir ada yang nyalip, marah, nyalip balik. Buka jendela, marah-marah sama pengemudi sebelah. Dari yang tidak sabaran, jadi sabar. Dari yang keras, jadi lembut hati, jadi murah hati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan jangan pikir pekerjaan Roh Kudus hanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Roh Kudus ada di dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam kehidupan saya berkali-kali banyak orang ingin menipu saya. Tetapi saya nggak bilang, tunggu ya, kamu pasti mau menipu saya. Enggak, saya hanya menyimpannya di dalam hati dan berhati-hati. Harus punya hikmat dan jangan jadi orang aneh ketika bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak aneh. Saya hanya menyimpannya di dalam hati dan saya berhati-hati. Ketika itu benar,
maka saya tuh sudah siap. Roh Kudus tuh sampai sedetail itu. Saya punya sekretaris, ketika sekretaris saya bengong di mejanya, dia bengong di mejanya. Saya lewat, ini lagi bengong. Roh Kudus itu selembut dan sebaik itu. Saya bilang, stapler ada di laci kedua paling dalam. Itu mejanya dia. Tapi dia sedang berpikir di mana ya. Dia buka lacinya, dia ambil staplernya, kemudian dia pakai. Sementara dia pakai, dia ingat, loh tadi kan aku lagi gak ngomong apa-apa. Kok tahu? Saya lagi berpikir tentang staplernya di mana dan bengong karena sudah bongkar semua meja. Saya baru dari kantin lewat dan beritahu dia. Dia lihat saya. Bagi saya, ketika Tuhan taruh itu, Tuhan hanya taruh lembut di dalam hati. Bukan sesuatu yang, jadi aneh, enggak. Karena dia sudah kenal saya. Saya bilang, di dalam pekerjaan sehari-hari saya bilang, nanti ini buku yang saya punyai hanya 1 biji ya. Jadi tolong kamu fotokopi, saya bilang ke sekretaris saya. Hari ini ada si A yang akan pergi ke Sulawesi. Tolong sampaikan buku ini, kasih ke si A untuk kasih ke si B di Sulawesi. Tolong kamu fotokopi, saya bilang. Jadi kamu punya fotokopiannya. Dan kamu kasih fotokopiannya ini kepada si A. Kamu titip untuk kasih kepada si B di Sulawesi. Karena pesawatnya hari ini, jadi bukunya itu, buku fotokopiannya itu akan tiba hari ini juga di Sulawesi. Tapi, saya bilang, di tengah-tengah perjalanan dia akan menghilangkan buku ini. Kalau saya bilang begitu kan, kalau saya bilang sama si A yang akan saya titipkan, saya kan cuma berpesan, jangan sampai hilang ya. Yang saya tahu saya simpan di dalam hati, saya hanya bilang sama sekretaris saya, fotokopi 1 ya, jangan sampai hilang, kamu kasih aja deh. Pertama mau kasih buku, tapi saya ingat-ingat, sudah kasih fotokopi aja. Karena nanti di dalam perjalanan dia akan menghilangkannya. Kenapa saya tetap titip? Karena secara lahiriah dan naluriah, buku itu diperlukan hari ini juga. Besok sih masih bisa, tapi kan lebih cepat lebih baik. Orang itu bisa mempelajari bahan dari buku ini. Saya bilang, fotokopi, kasih ke dia, karena dia nanti akan menghilangkan. Ini bukan orang yang tukang menghilangkan, tapi setelah dia menerima, sampai di Sulawesi, orangnya itu telepon sekretaris saya, bilang, aduh tadi saya lupa saya taruh di mana, saya sudah bongkar semuanya, nggak ada. Sekretaris saya bilang, iya. Saya sudah bilang sama sekretaris saya, tolong dipaketkan bukunya, itu kan hari Senin dia berangkat. Selasa kamu kirim, pakai pengiriman kilat. Karena Senin akan hilang. Kalau begitu tuh gimana tuh? Karena dia sekretaris saya, jadi dia itu memahami karena sudah bersama-sama. Jadi saya juga enggak mengumbar itu, saya menyimpannya di dalam hati karena Roh Tuhan menaruhnya di dalam hati. Jadi Roh Kudus itu sespesifik itu. Bukan, itu diberikan perkataan oleh Tuhan, pewahyuan oleh Tuhan, bukan setiap waktu. Kapanpun yang dia mau kasih, ya dia kasih, dia beritahukan. Bukan dipaksa-paksa. Kalau enggak ada, dicari-cari, enggak. Berjalan dengan Roh Kudus bisa sedetail itu. Dan dia pribadi yang luar biasa, dia bisa beritahukan. Saat kita bersama-sama dengan dia, saya percaya ketika kita undang Yesus masuk ke dalam hati, ada suara di dalam hati kita. Saat kita lagi senggang mungkin, tiba-tiba di dalam hati kita ingat firman. Di dalam pikiran kita ingat firman. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Saat kita mau lakukan kesalahan nih, atau lagi marah, suara melengking. Kita marah mungkin kepada orang yang dekat dengan kita. Tiba-tiba ada perasaan menyesal dan teguran. Siapa yang memberi teguran itu? Roh Kudus. Tapi ada orang yang mengecilkan suara Roh Kudus sehingga dia nggak bisa dengar. Karena terus dikecilkan, terus diabaikan. Jadi Roh Kudus itu senyata itu. Amin. Dan kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Dia bisa menuntun kita. Dia bisa mengajarkan firman Tuhan. Jangan pikir, oh cuma orang-orang tertentu. Oh enggak. Tuhan bilang kepada murid-muridnya,
diberikan Roh Kudus, itu termasuk kita. Jadi kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Izinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan kita mengenal Dia. Amin. Mari kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami dan memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa bagi kami semua. Kami ingin mengenal-Mu Roh Kudus. Kami nggak ingin kekristenan kami biasa, tapi kami ingin berdampak dan memiliki kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, sangat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya,
salibnya selama mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi
luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.